Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera. Sejak awal kedatangan Islam, Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Di Sumatera terdapat banyak kerajaan Islam baik yang besar maupun yang kecil. Di antara kerajaan tersebut antara lain Aceh, Biar dan Lamri, Pedir, Tirada, Pase, Aru, Arcat, Rupat, Siak, Kampar, Tongkal, Indragiri, Jambi, Palembang, Andalas, Pariaman, Tiku, Pancur, dan Barus. Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Murah Siluh pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Budung, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Lok Sumawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Meruh Siluh setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun atau 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Purlak dengan raja pertama Malik Al-Saleh. B. Kesultanan Aceh. Pada 1520, Aceh berhasil memasukkan Kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Tahun 1524, Pedir dan Samudra Pasai ditaklukkan. Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Ali Nurayat Shah menyerang kapal Portugis di bawah komandan Simão de Souza Galvão di Bandar Aceh. Untuk menjaga keutuhan Kesultanan Aceh, Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qohar menempatkan suami saudara perempuannya di Barus dengan gelar Sultan Barus. Dua orang putra sultan diangkat menjadi Sultan Aru dan Sultan Pariaman dengan gelar resminya Sultan Rari dan Sultan Mural, dan di daerah-daerah pengaruh Kesultanan Aceh ditempatkan wakil-wakil dari Aceh. Kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda mengundang perhatian para ahli sejarah. Di bidang politik, Sultan Iskandar Muda telah menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat. Demikian pula Johor di Semenanjung Malaya telah diserang, dan kemudian mengakui kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Kedudukan Portugis di Malaka terus-menerus mengalami ancaman dan serangan. Meskipun keruntuhan Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara baru terjadi sekitar tahun 1641 oleh VOC. Perluasan kekuasaan politik VOC sampai Belanda pada dekade abad ke-20 tetap menjadi ancaman bagi Kesultanan Aceh. Kerajaan-kerajaan Islam di Riau. Kerajaan Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau menurut berita Tompires yaitu Siak, Kampar, dan Indragiri. Kerajaan Kampar, Indragiri, dan Siak pada abad ke-13 dan ke-14 dalam kekuasaan Kerajaan Melayu dan Singasari Majapahit. Kerajaan-kerajaan tersebut tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam sejak abad ke-15. Ketiga kerajaan tersebut juga senantiasa melakukan perdagangan dengan Malaka, bahkan memberikan upeti kepada Kerajaan Malaka. Ketiga kerajaan di pesisir Sumatera Timur ini dikuasai Kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah, bahkan pada masa pemerintahan putranya yaitu Sultan Alauddin Riyad Shah. Kerajaan Siak merupakan kerajaan Islam yang terletak di Kabupaten Siak. Menurut berita Tompires, Kerajaan Siak menghasilkan padi, madu, lilin, rotan, bahan-bahan apotik, dan banyak emas. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Siak Serindrapura yaitu yang pertama Raja Abdullah atau Sultan Khoja Ahmad Shah, yang kedua Raja Hasan Putra Ali Jalal Abdul Jalil, yang ketiga Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, yang keempat Sultan Said Ali, yang kelima Sultan Asyaidi Syarif Ismail Jalil Jalaluddin, yang keenam Sultan Asyaidi Syarif Hashim Abdul Jalil Syarifuddin, lalu yang ketujuh Sultan Syarif Qasim. Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri terletak di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
Kerajaan Indragiri berdiri sejak tahun 1298. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Keci Lambang atau Raja Merlang. Kerajaan ini tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam pada abad ke-15. Lalu Kerajaan Kampar, Kesultanan Pelalawan atau Kerajaan Pelalawan yang sekarang terletak di Kabupaten Pelalawan Riau. Provinsi. Periode pemerintahan di Pelalawan dibagi menjadi dua, yaitu periode pra-Islam dan pasca-Islam. Pada era pra-Islam, kerajaan ini masih bernama Pekantua. Sementara pada era Islam, ada 3 kali pergantian nama dari Pekantua Kampar, kemudian Tanjung Negeri, dan terakhir Pelalawan. Kerajaan ini eksis dari tahun 1380 hingga 1946. Kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah menyerang kerajaan Pekantua dan kerajaan Pekantua dapat dikalahkan. Kemudian Sultan mengangkat Munawar Shah sebagai Raja Pekantua. Pada upacara penebalan diumumkan bahwa kerajaan Pekantua berubah menjadi kerajaan Pekantua Kampar. Kerajaan Islam di Jambi. Bersama dengan berdirinya Kesultanan Aceh, berdiri pula Kerajaan Jambi. Kerajaan ini berdiri setelah Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang mengalami kemunduran. Pusat kerajaan ini ada di hulu Sungai Batanghari, Jambi. Nama lain Kerajaan Jambi adalah Kerajaan Dharmasraya. Agama Islam yang menyebar di Jambi berasal dari Samudra Pasai. Jambi secara resmi dinyatakan masuk Islam ketika berada dalam kekuasaan Rangkayo Hitam tahun 1500 sampai 1515. Akan tetapi pada tahun 1615, Pangeran Kedah mulai menggunakan gelar Sultan Abdul Qahar. Pangeran Kedah saat itu baru saja diangkat sebagai Raja Jambi yang pertama. Oleh sebab itu, tahun 1615 selalu dianggap sebagai tahun berdirinya Kerajaan Jambi. Sultan Abdul Qahar memerintah sampai tahun 1643 pada zamannya. Kerajaan Jambi terus mengalami kemajuan. Hal ini disebabkan karena Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Setelah Sultan Abdul Qahar meninggal, ia digantikan oleh Sultan Agung Abdul Jalil tahun 1643 sampai 1665. Pada saat itu, sering terjadi peperangan antara Jambi dengan Belanda. Kerajaan Islam Sumatera Barat. Berdasarkan berita Cina dari dinasti Tiang yang menyebutkan sekitar abad ke-7 ada kelompok orang-orang Arab atau Taksih yang disebutkan oleh W.P. Geoneveld. Wilayah perkampungan mereka berada di pesisir barat Sumatera. Islam yang datang dan berkembang Sumatera Barat diperkirakan pada akhir abad ke-14 atau abad 15 sudah memperoleh pengaruhnya di kerajaan besar Minangkabau. Tommy Pires juga mencatat keberadaan tempat-tempat seperti Pariaman, Iku, dan Barus. Dari ketiga tempat ini diperoleh barang-barang perdagangan seperti emas, sutra, damar, lilin, dan lain-lain. Dan pada masa Iskandar Muda, Pariaman merupakan salah satu daerah yang berada di bawah pengaruh Kerajaan Aceh, dan demikian pula sejak penggantinya. Pada abad ke-17, terdapat ulama terkenal Sumatera Barat, salah satu seorang murid Abdul Rauf Al-Singri yang terkenal bernama Syekh Burhanuddin di Ulakan. Ia mendirikan surau dan Ulakan merupakan pusat keilmuan Islam di Minangkabau. Syekh Burhanuddin dalam masyarakat setempat dikenal sebagai Tuanku Ulakan. Penyebaran Islam yang bersifat pembaruan lebih jauh lagi mencapai klimaks pada awal abad ke-19. Sejak awal abad ke-19, timbul pembaruan Islam di daerah Sumatera Barat yang membawa pengaruh Wahabiyah dan kemudian memunculkan perang padri, perang antara golongan adat dan golongan agama. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau, terjadi kebiasaan buruk seperti main judi, menyambung ayam, menghisap madat, dan minum minuman keras. Terkait dengan hal itu, kaum ulamanya yang kelak dinamakan kaum Padri berkeinginan mengadakan perbaikan, mengembalikan kehidupan masyarakat Minangkabau kepada kemurnian Islam di antara kaum ulama Tuanku Kota Tua dari kampung Kota Tua di dataran Agam mengajarkan kemurnian Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ulama yang bertujuan untuk memperjuangkan tegaknya syarak dan membasmi kemaksiatan. Mereka itu terdiri dari Tuanku Nang Receh, Tuanku Bansa, Tuanku Galung, Tuanku Lubu Air, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Kubu Andalan, dan Tuanku Kubu Senang. Kedelapan ulama itu disebut Harimau Nan Salapan. Pada awal abad ke-19, Belanda dengan adanya celah pertentangan antara kaum adat dengan kaum ulama dalam Perang Padri
memakai kesempatan demi keuntungan politik dan ekonominya. Tahun 1830 sampai 1838 ditandai dengan perlawanan Padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran. Perlawanan Padri diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin Padri, terutama Tuanku Imam Bonjol, dalam pertempuran Banteng Bonjol pada 25 Oktober 1837. Dengan demikian, pemerintah Hindia Belanda pada akhir 1838 berhasil mengukuhkan kekuasaan politik dan ekonominya di daerah Minangkabau atau Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol kemudian diasingkan ke Cianjur pada tanggal 19 Januari 1939, dibuang ke Ambon serta pada 1841 dipindahkan ke Manado, kemudian ia wafat di tempat itu pada tanggal 6 November 1864. Yang terakhir adalah kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Sejak kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahan dan runtuh pada abad ke-14, maka mulailah proses Islamisasi dan sehingga pada akhir abad ke-15 mulai banyak komunitas muslim di Palembang. Palembang pada akhir abad ke-16 sudah merupakan daerah kantong Islam terbesar atau bisa dibilang pusat daerah terpenting di bagian selatan atau Pulau Emas. Sekitar abad ke-16, Palembang sudah ada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Demak. Namun meskipun kedudukan Palembang sebagai pusat penguasa muslim sudah ada sejak tahun 1550, namun nama tokoh yang tercatat menjadi sultan pertama Kesultanan Palembang adalah susunan Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Mu'minin Sayyid Al-Iman atau Pangeran Kusumo Abdurrahman atau Kiai Mas Endi sejak tahun 1659 sampai 1706. Nah, kontak pertama Kesultanan Palembang dengan VOC terjadi pada tahun 1610. Tetapi karena VOC tidak dipedulikan kepentingannya, maka selalu terjadi kerenggangan. Pada 4 November 1659, terjadi peperangan antara Kesultanan Palembang dengan VOC di bawah pimpinan Laksamana Johan van der Laen. Pada perang ini, Keraton Kesultanan Palembang dibakar. Kota Palembang dapat direbut kembali oleh pasukan dan kemudian dilakukan pembangunan. Kecuali Masjid Agung. Masjid Agung dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I. Pada masa pemerintahan putranya yang bernama Sultan Ahmad Najmuddin, syiar agama Islam semakin pesat. Pada waktu itu berkembanglah hasil-hasil sastra keagamaan dari tokoh-tokoh. Mengenai ulama terkenal Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembani telah dibicarakan Aizur Madi Arza secara lengkap tentang riwayatnya, ajarannya, serta kitab-kitabnya dan guru-guru sufi serta tarekatnya. Dalam perjalanan sejarahnya, Kesultanan Palembang sejak pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II mendapat serangan dari pasukan Hindia Belanda pada Juli 1819 yang dikenal sebagai Perang Menteng. Waterberg yang terjadi pada Oktober 1819 juga dapat dipukul mundur oleh prajurit-prajurit Kesultanan Palembang. Tetapi pihak Belanda pada Juni 1821 mencoba lagi melakukan penyerangan. Sultan Badaruddin II ditangkap lalu dibuang ke Ternate. Kesultanan Palembang sejak 7 Oktober 1823 dihapuskan dan kekuasaan Palembang berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda dengan penempatan Residen John Cornelis Regens yang tidak diterima. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada Kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.